Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya Surono untuk membahas mengenai bagaimana mengembangkan program atau paket pelatihan atau pembelajaran berbasis kompetensi dan skema sertifikasi. Ibu bapak sekalian, di dalam membangun atau mengembangkan kompetensi yang mampu telusur dan link and match menuju SDM profesional, diperlukan infrastruktur untuk memastikan ini berjalan. Yang pertama adalah di dalam pelatihan dan pendidikan vokasi berbasis kompetensi, kita memerlukan program pelatihan yang handal, yang link and match dengan sistem asesmen berbasis kompetensi. Sedangkan pada asesmen berbasis kompetensi, kita harus bangun infrastruktur juga yang handal dan mampu telusur dan link and match dengan pelatihan dan pendidikan berkompetensi. Juga di dalam pengembangan profesi berbasis kompetensi, kita harus bangun program pengembangan profesi yang link and match dan mampu telusur terhadap asesmen berbasis kompetensi. Hal yang bisa memberikan link and match ini adalah standar kompetensi, baik hubungan antara pendidikan pelatihan dengan asesmen dan juga dengan pengembangan profesi. Kali ini kita akan fokus pada dua hal infrastruktur. Yang pertama adalah program pembelajaran dan skema sertifikasi. Sedangkan program pengembangan profesi nanti akan kita bahas dalam diskusi khusus selanjutnya. Pelatihan berbasis kompetensi yang disingkat CBT, Competency Based Training, atau kita sering sebut juga sebagai pembelajaran berbasis kompetensi, konsepsinya adalah pelatihan yang memberikan peserta pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan untuk mendemonstrasikan kompetensi dalam hubungannya dengan kompetensi industri yang sudah ditentukan dan ditetapkan. Menurut ASEAN Sekretariat 2013. Kemudian CBT ini mengacu pada kemampuan untuk melakukan tugas dan tugas tertentu dengan standar kriteria yang diharapkan di tempat kerja. Atau dengan kata mudahnya bahwa pelatihan berbasis kompetensi ini atau pembelajaran berkompetensi ini adalah melatih sampai kompeten. Ibu sekalian, selanjutnya kita coba melihat bagaimana ciri-ciri pelatihan berbasis kompetensi yang dikembangkan oleh ASEAN Guiding Principle untuk rekognisi antar negara di ASEAN. Yang pertama cirinya adalah harus ada standar kompetensi yang berisi keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Yang kedua adalah harus ada kerangka kualifikasi. Ini adalah sistem untuk pengakuan kompetensi dalam kesetaraannya. Kemudian strategi dan program pembelajaran yang mampu telusur dengan standar kompetensi. Di sini bagaimana membantu orang untuk mendapatkan keterampilan dan pengetahuan yang pasti. Kemudian harus ada asesmen berbasis kompetensi. Nah, ibu sekalian, di dalam membangun pendidikan vokasi dan juga pelatihan, kita harus pastikan keempat-empatnya ini harus kita bangun. Ibu sekalian, mari kita lihat model interface antara kurikulum, standar kompetensi, SOP, dan asesmen. Di sana ada masing-masing komponennya yang ternyata mempunyai interface dan keterusan di antara standar kompetensi, SOP, kurikulum, maupun asesmen kompetensi. Mari kita lihat pertama adalah standar kompetensi atau kompetensi standar. Di sana aja formatnya dibangun oleh ILO melalui model RMCS yang digunakan sebagai acuan pada setiap negara untuk membangun standar kompetensi. Terdiri dari unit title atau judul unit, kemudian deskripsi, elemen, performance kriteria, evidence guide, critical skill, and essential knowledge, serta range of statement. Nah, ibu sekalian, standar kompetensi ini sebenarnya dibangun melalui konsensus industri yang mereka punya adalah SOP-SOP. Unit kompetensi dalam standar ini berasal dari judul SOP di industri. Kemudian
Deskripsi berasal dari scope dan applicability-nya. Elemen berasal dari prosedur atau main step of task atau langkah utama. Kemudian performance kriteria ini berasal dari work instruction. Evidence guide ini berasal dari quality assurance dan atau quality control. Kemudian critical skill dan essential knowledge adalah dari standar atau proses produk atau service. Kemudian range of statement ini berasal dari references dan konteks dari industri. Sehingga lalu dikonsensuskan SOP-SOP industri menjadi generik pada saat setelah menjadi standar kompetensi. Sedangkan pada masing-masing SOP pasti lebih kontekstual. Ibu sekalian, setelah menjadi standar kompetensi, maka ini bisa menjadi acuan di dalam mengembangkan kurikulum. Unit ini akan menjadi embrio menjadi tujuan instruksional umum atau general objective atau instructional goals atau judul materi pembelajaran. Kemudian deskripsi menjadi scope of curriculum atau ruang lingkup kurikulum. Elemen menjadi learning objective atau tujuan instruksional khusus atau selection of learning experiences atau activities. Kemudian KUK menjadi criteria to perform, kemudian organization of learning experience. Evidence guide menjadi evaluation and assessment of learning experience, kemudian critical skill and essential knowledge menjadi basic kompetensi, range of statement-nya menjadi references. Kemudian begitu dari asesmen kompetensi, maka asesmen kompetensi akan sama dengan standar kompetensi. Sehingga Ibu sekalian, begitu ada standar kompetensi, mari kita dengan gembira segera juga dapat mengembangkan menjadi SOP di industri, bagi industri yang belum punya SOP. Atau workshop-workshop tempat pelatihan, segera kita buatkan SOP-nya berdasarkan standar kompetensi dengan konteks sesuai dengan sumber dayanya. Kemudian dari standar kompetensi ini kita bisa bangun segera kurikulum. Dengan segera, maka ini akan berdasarkan standar kompetensi. Sehingga kalau kita melatih dan kurikulumnya mampu telusur standar kompetensi, maka dijamin lulusannya mampu mengerjakan SOP industri. Dan apabila diakses untuk tujuan sertifikasi, maka pasti lulus. Maka kita segera bisa menerapkan standar kompetensi ini dengan gembira, bagaimana menerapkan SOP, menerapkan program pembelajaran, dan mengembangkan skema sertifikasi. Baik, Ibu sekalian, mari kita mulai dengan mengembangkan program atau paket pembelajaran pelatihan berbasis kompetensi. Ibu sekalian, kita juga harus bersyukur karena di dalam menyusun program pelatihan berbasis kompetensi juga sudah ada standar kompetensinya, yaitu SKKNIP 85490101101. Di sana ada 6 langkah untuk mengembangkan ini, yaitu yang pertama adalah menentukan kualifikasi program pelatihannya, yang kedua menentukan persyaratan peserta, menyusun kurikulum pelatihan, menyusun silabus pelatihan, menentukan sumber daya pelatihan, dan memvalidasi program pelatihan. Dan masing-masing langkah ini ada pedomannya berupa kriteria unjuk kerjanya, sehingga kita bisa bangun segera bagaimana mengembangkan atau menyusun program pelatihan ini secara cepat. Mari kita mulai dengan langkah yang pertama, yaitu menentukan kualifikasi program pelatihan. Di sana ada nama program pelatihan. Ini ditentukan berdasarkan pemaketan atau pengemasan kompetensi. Berikutnya, jenjang program pelatihan ditentukan berdasarkan jenjang kualifikasi. Kemudian, deskripsi program pelatihan dirumuskan mengacu pada isi program pelatihan, dan kompetensi lulusan ditetapkan berdasarkan nama dan jenjang program. Baik, dari mana kita mendapatkan nama program pelatihan ini? Jenjang dan deskripsi serta program pelatihan dan kompetensi lulusan. Yang pertama, informasi kita bisa dapatkan dari peta okupasi dalam kerangka kualifikasi nasional atau internasional. Kemudian kita dapatkan dari KKNI atau kerangka kualifikasi internasional.
Kemudian kita juga bisa dapatkan dari skema sertifikasi. Kita juga bisa dapatkan dari regulasi teknis terkait pengemasan. Dan juga kita bisa mendapatkan dari persyaratan kemasan dari pengguna dunia industri. Ibu sekalian, ini adalah salah satu contoh peta okupasi dalam kerangka kualifikasi di bidang tourism development yang berasal dari adaptasi dari standar kompetensi tourism di ASEAN atau ACC-STP. Kita lihat di sana pada kerangka level kualifikasi, tentu saja ASEAN. Kemudian di sini setiap level ada okupasi-okupasi. Mulai dari level 1 hingga level 9. Ibu sekalian, ini bisa kita identifikasi nama program-program pelatihan, sehingga di sini ada 230 nama okupasi yang bisa dikembangkan menjadi judul-judul program pelatihan. Ibu sekalian, ini adalah contoh satu lagi peta okupasi nasional dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia pada area fungsi teknologi informasi dan komunikasi. Di sini sekitar ada 500 judul nama jabatan kerja atau okupasi yang Ibu sekalian bisa menjadi judul di dalam membuat program pelatihan yang targetnya akan mencapai okupasi dalam kerangka kualifikasi. Di sini ada 16 area fungsi dan setiap selnya ada beberapa judul okupasi. Dan ini adalah contoh dokumen peta okupasi dalam kerangka kualifikasi yang berisi deskripsi, persyaratan, tugas, dan juga tanggung jawabnya. Baik, Bapak sekalian, mari kita coba menyusun program pelatihan dengan tahap yang pertama tadi. Yang pertama adalah kualifikasi program pelatihan. Nama program kita bisa lakukan dari tadi peta, dari KKNI, dari pengemasan yang dikembangkan oleh otoritas maupun industri. Yang pertama kita ambil contoh misalnya asesor kompetensi, maka kita dapatkan dia nama okupasinya, sehingga nama program pelatihannya adalah pelatihan asesor kompetensi. Kemudian jenjangnya, kita lihat tadi okupasi, jenjangnya adalah asesor kompetensi, dan di sini acuannya jelas ada skema sertifikasi, SKKNI, dan sebagainya. Kemudian deskripsi program ini kita bisa dapatkan dari peta okupasi. Kemudian tujuan instruksional umum kita bisa dapatkan dari judul-judul dari unit kompetensi yang terlibat. Selanjutnya adalah langkah menentukan persyaratan peserta. Nah, di sana ada dua persyaratan, yaitu yang pertama persyaratan umum peserta, ditentukan berdasarkan kebutuhan program pelatihan, dan kedua persyaratan kompetensi, ditentukan mengacu pada prasyarat untuk mengikuti program pelatihan. Nah, di dalam mengembangkan ini, maka kita bisa mendapatkan informasi persyaratan peserta ini, misalnya persyaratan umum peserta didapatkan dari peta okupasi dalam kerangka kualifikasi atau dari skema sertifikasi. Dan tentu saja kita perkaya nanti dengan persyaratan konteks tempat kerja. Kemudian persyaratan kompetensi juga kita bisa dapatkan dari skema sertifikasi, peta okupasi, ini bisa mendapatkan informasi semacam ini. Langkah ketiga dalam merumuskan program pelatihan adalah menyusun kurikulum pelatihan. Ada 3 tahap yang perlu kita buat. Yang pertama adalah unit-unit kompetensi, ditentukan dengan mengacu pada pencapaian kompetensi lulusan program pelatihan. Ini kita bisa dapatkan dari peta okupasi atau kemasan lain. Kemudian materi pelatihan, ini dikelompokkan ke dalam kelompok umum dan inti. Ini bisa kita lihat pada skema sertifikasi ataupun peta okupasi dalam kerangka kualifikasi. Dan yang ketiga, kebutuhan OJT. Ditentukan sesuai dengan kompetensi lulusan. Nah, nanti ini harus dibicarakan berapa degree untuk mencapai tadi. Ibu sekalian, kita bisa membuat contoh di sini bagaimana mengisi kurikulum pelatihan ini. Yang pertama adalah unit kompetensi,
ditentukan dengan mengacu pada pencapaian kompetensi lulusan program pelatihan. Yang tadi sudah kita dapatkan di atas mengenai paket program pelatihan isinya apa saja unit kompetensinya. Kemudian materi pelatihan sesuai dengan judul unit kompetensi dan kebutuhan OJT kita bisa dapatkan dari peta okupasi ataupun dari skema sertifikasi. Kemudian kita menyusun silabus pelatihan. Ada 4 komponen di sana. Yang pertama adalah elemen unit kompetensinya yang diidentifikasi sesuai unit kompetensi. Kemudian kriteria unjuk kerja diidentifikasi sesuai dengan elemen kompetensi. Indikator unjuk kerja dideskripsikan untuk mencapai kriteria unjuk kerja. Dan pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, dan jangka waktu ini ditentukan berdasarkan standar kompetensi. Ibu sekalian, kita lihat contoh di sini untuk pengembangan silabus. Yang pertama kita melihat unit kompetensinya atau tujuan instruksi umum yang sudah kita identifikasi sesuai dengan judul unit kompetensinya. Elemen atau tujuan instruksional khusus kita dapatkan dari elemen-elemennya. Kemudian kriteria unjuk kerja kita dapat dari standar kompetensi. Indikator kompetensi kita dapatkan dari aspek kritis daripada setiap standar kompetensi. Sedangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kita dapatkan dari panduan penilaian informasi dari standar kompetensi dan jangka waktu kita dapat tentukan setelah kita mengetahui ini semua. Ini adalah contoh lanjutan. Nah, langkah kelima adalah menentukan sumber daya pelatihan. Di sana diatur bagaimana fasilitas dan sarana pelatihan ditentukan dengan mengacu kepada kebutuhan pelatihan setiap unit kompetensi. Bahan pelatihan ditentukan dengan mengacu kepada kebutuhan pelatihan setiap unit kompetensi, dan kualifikasi instruktur ditentukan sesuai dengan unit kompetensi atau materi yang dilatihkan. Di sini juga kita bisa contoh mengenai sumber daya pelatihan ini, mulai dari fasilitas dan sarana pelatihan, kemudian bahan pelatihan, dan juga kualifikasi instruktur. Sedangkan langkah ke-6 adalah memvalidasi program pelatihan, di mana komponen-komponen program pelatihan yang harus divalidasi ditentukan. Kemudian metode validasi ditentukan sesuai dengan komponen yang akan divalidasi, serta finalisasi program dilakukan dengan memperhatikan masukan-masukan yang rasional dari hasil validasi. Berikutnya adalah contoh validasi program pelatihan ini. Bisa kita lihat mulai dari komponen program pelatihan, metode validasi, dan finalisasi program pelatihan. Ibu sekalian, berikut adalah contoh mendokumentasi program pelatihan yang mengikuti tahap-tahap semua SKK ini. Sehingga kalau kita menyusun program ini, tentu saja semuanya akan memenuhi standar kompetensi menyusun program pelatihan. Sehingga kita pastikan mengenai desain atau format, kita bisa membuat pola dengan format tabel semacam ini, atau dibuat dalam bentuk suatu kalimat yang berupa buku, maka itu adalah tergantung dari konteks masing-masing lembaga pelatihan. Dan ini masih lanjutannya, terus sampai elemen yang terakhir, termasuk di sini sudah termasuk mengenai verifikasinya. Jadi, kalau kita lembaga pelatihan, asesor, atau LSP dapat menyiapkan formulir untuk dapat diisi dan mengarahkan, maka para kandidat asesmen atau asesi, maka mereka akan menyiapkan hasil-hasil tadi. Lembaga pelatihan, maka outcome-nya dari pelatihan tadi sudah berupa bukti berkualitas. Atau orang belajar otodidak, melihat ini, maka dia akan tinggal mengisi apa yang dia sudah perbuat sesuai dengan unit kompetensi. LSP akan mendapatkan efisiensi, efektivitas, dan mengikuti prinsip asesmen dan aturan bukti dapat didapatkan dengan segera. Sehingga para asesor maka tidak sulit untuk melakukan asesmen yang biasanya mungkin sehari hanya bisa mengakses 5, maka jangan-jangan dengan bukti kualitas yang baik, maka sehari bisa dapat 20 barangkali. Dan ini adalah lanjutannya, sumber daya pelatihan dan validasi program pelatihan. Dengan demikian, Ibu sekalian, kita dengan mudah dan cepat serta akurat dapat menyusun program pelatihan dari peta okupasi, dari skema sertifikasi untuk memastikan program pelatihan kita sesuai dengan SKKNI, skema maupun peta okupasi secara nasional. Baik Ibu sekalian, kita sekarang yang kedua adalah mengembangkan skema sertifikasi. Kita sudah mengembangkan bagaimana program pelatihan.
Kemudian kita mengembangkan skema sertifikasi yang link and match dengan program pelatihan. Nah, bagaimana kita menentukan nama skema, jenjang, deskripsi, standar, kompetensi? Yang pertama kita bisa dapatkan dari peta okupasi dalam kerangka kualifikasi nasional ataupun internasional. Dari tabel yang tadi kita bahas. Kemudian bisa dari standar kompetensi yang kadang di sana sudah dikemas. Kemudian KKNI ataupun kerangka kualifikasi internasional. Regulasi teknis terkait pengemasan dan juga persyaratan kemasan dari pengguna dunia kerja. Baik, Bapak sekalian, kita harus bersyukur juga di dalam mengembangkan dan memelihara skema sertifikasi ini sudah ada standar kompetensinya, yaitu SKKNI P85AS MOO 0461. Ada 4 langkah di sana, atau ada 4 elemen di sana untuk mengembangkan dan memelihara skema sertifikasi. Yang pertama adalah menginterpretasikan persyaratan pengembangan skema sertifikasi, mulai dari komite skema pada lembaga profesi, identifikasi standar kompetensi yang sah, verifikasi standar kompetensi, buat skema sertifikasi profesi sesuai dengan kebutuhan, informasi dari pihak yang terkait, serta organisasi, badan, atau profesi yang bertanggung jawab. Yang kedua, mengembangkan struktur skema sertifikasi. Di sana, diidentifikasi struktur skema sertifikasi seperti apa, sesuai dengan pedoman BNSP tentu saja, uraian rinci yang mutakhir mengenai proses verifikasi, sertifikasi, kemudian dokumen yang memuat persyaratan sertifikasi, kemudian standar kompetensi dan metode asesmennya, keputusan sertifikasi, proses surveillance, persyaratan sertifikasi ulang, profesi yang diidentifikasi, menandatangani persetujuan. Kemudian langkah ketiga, memvalidasi skema sertifikasi. Mulai dari identifikasi prosedur skema sertifikasi, kemudian kriteria kompetensi peserta uji kompetensi divalidasi, kemudian semua persyaratan skema sertifikasi diverifikasi secara objektif dan sistematik. Kemudian skema sertifikasi yang divalidasi dilaporkan kepada BNSP. Kemudian yang keempat, pemeliharaan. Sampai sini sudah jadi skemanya. Kemudian pemeliharaan skemanya, kemudian kita lakukan metode dan prinsip asesmen ini dievaluasi. Pendapat dari para pemangku kepentingan kita identifikasi, informasi mengenai prinsip atau setiap perubahan dalam pengembangan skema, kemudian perbaikan skema sertifikasi, analisis pekerjaan, dan ulasan tentang perbaikan skema. Baik, Bapak sekalian, kita coba bagaimana mengembangkan skema sertifikasi ini dalam format tabel agar memudahkan dalam simulasi. Jadi skema sertifikasi, sertifikat scheme atau sertifikat standar. Ada judul, ada kodenya. Nah, latar belakang yang pertama, nomor 1, ini dapat mencakupi tuntutan regulasi, tuntutan industri atau dunia kerja, tuntutan asosiasi profesi atau lainnya. Ini latar belakangnya. Ruang lingkupnya dapat mencakupi sertifikasi oleh LSP untuk pendidikan dan pelatihan vokasi sebagai SKL atau standar kompetensi lulusan atau lainnya. Tujuan dapat mencakupi untuk memastikan dan memelihara kompetensi jabatan kerja, misalnya acuan bagi LSP dan asesor atau lainnya. Kemudian acuan normatif ini dapat mencakupi perundangan sertifikasi yang langsung terkait dengan sertifikasi dan judul skemanya, dan juga mengenai standar kompetensi atau keputusan standar kompetensi. Yang kelima adalah kemasan paket, mencakupi jenis skemanya yang sudah diidentifikasi tadi, kemudian nama atau judul skema, deskripsi, dan rincian unit. Ini kita dapatkan informasi dari peta okupasi atau pemaketan-pemaketan yang lain. Yang keenam adalah persyaratan dasar. Ini dapat mencakupi persyaratan kualifikasi sebelumnya, pelatihan, pendidikan, dan atau lainnya. Yang ketujuh adalah hak pemohon sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat. Mencakupi hak pemohon, kewajiban pemegang sertifikat. Kemudian 8 adalah biaya. Kemudian proses sertifikasi. Yang ke-9 mencakupi proses pendaftaran, proses asesmen, keputusan sertifikasi,
pembekuan dan pencabutan sertifikat, surveillance, sertifikasi ulang, penggunaan sertifikat banding dan kode etik. Yang Ibu sekalian, informasi ini sesuai dengan pedoman BNSP 201. Baik, Ibu sekalian, kita sudah membahas bagaimana mengembangkan program pelatihan berbasis kompetensi yang traceable dengan standar kompetensi dan juga skema sertifikasi. Kemudian kita juga sudah membahas mengenai bagaimana mengembangkan skema sertifikasi yang mampu telusur terhadap program pelatihan dan persyaratan dunia kerja. Namun Ibu sekalian, tentu saja masih banyak kendala kita, terutama ketersediaan informasi pendukung seperti peta okupasi dalam kerangka kualifikasi. Maka, what's next to do tomorrow? Mari kita bersama-sama segera memetakan okupasi dalam kerangka kualifikasi pada sektor ataupun bidang-bidang. Yang kedua, mari kita kembangkan okupasi-okupasi, kualifikasi, ataupun klaster menjadi program dan modul-modul pelatihan yang ada. Kemudian, mari kita kembangkan okupasi-okupasi, kualifikasi, ataupun klaster menjadi skema sertifikasi dan perangkat asesmen. Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasinya dan komitmennya untuk membangun SDM kita menjadi SDM yang unggul. Terima kasih. Salam.